Baik, selamat siang. Kita mulai lagi kuliah kita. Siang, Pak. Siang, Pak. Baik. Siang, Pak. Ya, udah. Baik, kita telah mengetahui bersama dalam setiap mata kuliah itu selalu harus ada buku pegangan utama dan wajib. Untuk genetika kita menggunakan dua, yaitu genetika tumbuhan karangan dari L.V. Crowder yang diterjemahkan oleh para dosen di UGM Gajah Mada. Buku ini sudah lama tetapi masih relevan. Kalau ada tambahan-tambahan penemuan baru, saya akan tambahkan di kuliah. Tapi dasar untuk genetika tumbuhan cukup buku ini. Buku ini sangat bagus karena menyangkut genetika tumbuhan saja. Kita memang belajar genetika tumbuhan saja, tidak belajar genetika manusia, tidak belajar tentang genetika hewan, genetika virus, dan lain sebagainya. Hanya genetika tumbuhan saja. Sebab kalau kita katakan genetika, itu mencakup seluruh aspek genetika, termasuk genetika manusia, genetika hewan, dan sebagainya. Dan 2 SKS itu tidak cukup. Oleh karena itu kita hanya batasi pada genetika tumbuhan, meskipun mata kuliah ini namanya genetika. Itu yang pertama. Yang kedua adalah buku gubahan saya sudah saya share tadi ke grup WA ya. Kalian boleh download ke laptop dan saya berharap kalian membacanya. Ada materi-materi tertentu yang berasal dari buku ini. Nah, teknik perkuliahan kita adalah saya berharap di depan kalian itu kedua buku ini sudah tercetak, sudah ada di depan kalian setiap kita kuliah. Sehingga saya hanya mengarahkan, mari belajar di bab ini, di halaman ini, lihat tabel ini. Kira-kira begitu. Kalau saya ketik lagi tabelnya satu persatu, letter late, itu bukan begitu belajar di perguruan tinggi. Perguruan tinggi namanya pembelajaran. Artinya bagaimana dosen itu merangsang, mendorong kalian untuk belajar. Makanya pembelajaran, bukan pengajaran. Saya tidak mengajari kalian, tapi saya mendorong kalian untuk belajar. Nah, tentu dengan demikian, maka yang saya bicarakan di kuliah itu adalah topik-topik utama. Detailnya kalian boleh lihat di buku yang saya katakan ini, 2 buku utama ini. Nah, pada akhir perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pewarisan sifat-sifat pada tanaman. Jadi bukan sifat-sifat pada manusia, bukan sifat-sifat pada hewan, dan seterusnya.
pewarisan sifat-sifat pada tanaman. Harap mikrofonnya ditutup ya, nanti hukuman final itu saya akan keluarkan kalian dari mata kuliah ini. Yang memandu. Agustin Panjaitan misalnya. Ya. Mikrofonnya terbuka. Dan itu sangat mengganggu. Kalau sudah saya keluarkan dari grup ini, ya ada harapan kalian lagi. Baik, kita lanjutkan. Berhubung karena kita sudah mempunyai dua buku utama, maka saya akan mengambil satu buku utama itu sebagai sumber utama dengan susunan perkuliahan sama seperti buku itu. Sama seperti susunan pada buku itu, supaya memudahkan kalian untuk belajar. Supaya memudahkan kalian untuk belajar. Nah, sama seperti susunan pada materi pada buku itu, maka materi kuliah kita adalah pendahuluan, nah, beberapa pengantar ya, dalam pendahuluan ini. Adik-adik sekalian, kita akan kuliah pada jam 4 nanti ya. Ini adalah kuliah pengganti yang minggu yang lalu itu saya berada di rumah sakit ya. Nah, ini adalah kuliah pengganti, oleh karena itu pengantar saja. Nah, nanti jam 4 kita akan kuliah juga sebagai kuliah formal, resmi. Kedengaran nggak suara saya, Paulus? Tahu kayaknya begitu serius. Paulus. Iya, Pak. Kedengaran nggak suara saya? Kedengaran, Pak. Baik. Sepertinya caramu sepertinya kurang mendengar. Baik, setelah itu kita akan bicara tentang mekanisme sel. Maksudnya mekanisme pembelahan sel. Kita tahu bersama ada pembelahan sel mitosis, ada pembelahan sel meiosis. Kedua mekanisme itu sejak SMP sudah kalian pelajari. Ya, hanya beberapa penekanan nanti akan kita singgung. Nggak bisa tidak kita harus bicarakan itu, karena itu terkait dengan pewarisan sifat-sifat. Mitosis, meiosis. Tapi tidak seperti di SMP, SMA, atau di biologi, begitu detail ya. Ini justru kita hanya prinsip-prinsipnya saja bicarakan. Lalu yang ketiga adalah bagaimana mekanisme pewarisan sifat-sifat itu. Satu di antara hukum yang berlaku adalah pewarisan Mendel, ya, pewarisan Mendel, artinya hukum Mendel. Kita tahu bersama Mendel ini adalah seorang pastor yang kemudian menemukan dasar-dasar pewarisan gen-gen, dan dia adalah kemudian disebut sebagai bapak genetika modern, ya, bapak genetika modern. Karena dia yang pertama sekali menemukan hukum-hukum genetika kuantitatif yang bisa diangka-angkakan. Kemudian yang keempat adalah interaksi gen dan penampakan gen. Bagaimana gen itu berinteraksi dan apa pengaruhnya terhadap penampakan gen. Kemudian bahan genetik, ini juga sudah kalian bicarakan juga di SMA, di botani, ya, bahan genetik itu ya, basa organik, fosfat, gula pentosa, dan sebagainya. Itu kan tidak bisa tidak, kita harus bicarakan lebih detail tentu, dan kemudian kita paham bagaimana dia membelah diri, memperbanyak diri, dan seterusnya. Ini sangat penting untuk kita ketahui.
Kemudian yang keenam adalah tautan gen, pindah silang dan pemetaan kromosom. Ini sangat penting karena melalui tautan gen itu dan pindah silang itu akan terjadi perubahan genetik akan terjadi pemunculan gen-gen baru pada turunannya karena terjadi pindah silang. Bagaimana itu terjadi pindah silang kita akan bicarakan nanti. Dan kemudian pindah silang itu akan mencerminkan jarak antar gen dan itu kemudian bisa dipetakan jarak dari gen satu ke gen yang lain. Kemudian yang ketujuh adalah pewarisan di luar inti. Di luar inti. Kalau hukum Mendel tadi adalah pewarisan gen-gen di dalam inti. Gen-gen di kromosom di dalam inti sel. Sedangkan di sitoplasmi ya mengandung banyak bahan-bahan yang mengandung bahan-bahan genetik. Kalian tahu misalnya, kalian ingat misalnya sitoplasma adalah mengandung bahan padat dan bahan cair. Bahan padat yang mengandung gen-gen ada beberapa nanti akan kita lihat. Di antaranya yang mengatur mekanisme transfer energi, kemudian yang mengatur klorofil, dan beberapa lagi yang lain. Nah itu diwariskan melalui dan ada juga gen yang mengendalikan kemandulan. Dan itu akan kita pelajari nanti ya. Jadi jangan pikirkan bahwa pewarisan itu hanya gen-gen. Jangan bayangkan bahwa gen-gen itu hanya ada pada kromosom pada inti sel. Enggak. Gen-gen itu, bahan-bahan genetik itu ada juga di sitoplasma. Kemudian ada struktur halus genetik atau regulasi gen, bagaimana gen itu diterjemahkan. Kita ada teori nanti satu gen, satu enzim, ya, dan teori yang lain yang berkenaan dengan regulasi gen. Kemudian yang ke-9 adalah jenis kelamin pada tanaman. Kita akan lihat bahwa bukan hanya pada hewan atau pada manusia jenis kelamin ditentukan, tetapi juga pada tanaman jenis kelamin itu ditentukan oleh gen. Oleh gen. Kita akan kasih contoh nanti satu yaitu pada jagung. Pada jagung. Sehingga orang yang tidak mengerti itu kalau melihat jagung itu bijinya ada di malai atas, dia akan merasa bahwa itu adalah keajaiban. Padahal sebenarnya karena terjadi mutasi gen pada kromosom jagung tersebut. Kemudian ada tanaman yang hanya tanaman jantan, yang bunga jantan saja. Ada tanaman yang hanya bunga betina saja di tanaman tersebut. Kita akan lihat nanti monosius, disius. Kemudian yang ke-10 adalah perubahan struktur kromosom. Nah, kromosom itu bisa berubah strukturnya dan itu mengakibatkan perubahan pada gen-gen, pada informasi genetik pada turunannya. Demikian juga perubahan pada jumlah kromosom. Pada jumlah kromosom. Ada homogen, dikotil, dan segala macam. Nanti kita bicara. Kemudian yang ke-12 adalah mutagenesis. Mutagenesis. Itu mutasi ya, karena bahan-bahan kimia atau karena sinar berenergi tinggi. Ada mutagenesis alamiah terjadi di alam tanpa campur tangan manusia. Ada mutagenesis buatan karena campur tangan manusia. Nanti kita bicara.
Kemudian 13 ada ketahanan tanaman terhadap penyakit. Nah, kita akan pelajari ada triangle ketahanan penyakit. Jadi artinya dipengaruhi oleh 3, itu lingkungan tumbuh tanaman, kemudian gen tanaman, kemudian penyebab penyakit itu sendiri. Jadi 3-tiganya berinteraksi. Kemudian yang terakhir adalah pewarisan kuantitatif. Membicarakan pewarisan kuantitatif, bagaimana itu diwariskan secara kuantitatif untuk karakter-karakter tertentu. Tentu kita akan lihat bahwa ada karakter kualitatif, ada karakter kuantitatif. Nah, kita akan pada waktu ini akan bicarakan tentang karakter kuantitatif. Dia kembali bahwa buku ini harus kalian punya. Ya. Buku saya itu kalian bisa download. Buku ini bisa kalian pinjam. LC Crowder itu bisa kalian pinjam dari abang-abang kalian. Ya. Bisa kalian fotokopi juga, bisa kalian beli. Tapi sebaiknya saya sarankan setiap mata kuliah kalian punya satu buku utama, sangat bagus sekali ya. Jadi dibeli hanya 40.000 barangkali atau 30.000. Pokoknya nanti kuliah yang akan datang saya akan minta kalian untuk menunjukkan buku tersebut. Mungkin bukan nanti keempat, mungkin minggu depan atau minggu berikutnya. Tapi yang pasti harus kalian bisa menunjukkan di depan kalian buku tersebut. Ya, harus bisa menunjukkan di depan kalian buku tersebut. Nah, kalau tidak punya kalian buku tersebut, maka nilai sikap kalian akan turun. Dan saya tidak percaya kalian bisa memperoleh nilai bagus. Nilai sikap akan turun. Saya anggap kalian tidak serius mata kuliah ini, maka dengan demikian ketika jawaban kalian bagus, itu saya anggap penonsen, menyontek dari orang lain. Ya. Tunjukkanlah. Nah, sumber nilai itu ada sikap itu 20%. Bayangkan betapa tingginya peranan sikap itu terhadap nilai. Kemudian kuis 10%. Jadi, saya sebagai perguruan tinggi berbasis agama sangat menekankan sikap. Sangat menekankan sikap. Itu makanya tadi, kalau mikrofon kalian terbuka dan mengganggu kuliah itu sikapnya saya anggap 0. Itu kalau saya kasih 0. Tapi bagaimana kalau saya keluarkan dia dari mata kuliah genetika ini? Dia tidak akan pernah bisa memperoleh nilai genetika. Kemudian UTS 25%. UAS 25%. Keterampilan 5%. Coba lihat kan? Nilai sikap itu sama dengan UTS UAS. Nilai keterampilan juga hampir sama dengan UTS UAS. Nah, dari mana sumber keterampilan itu? Sumber nilainya ada dari tugas. Saya akan memberikan kepada kalian tugas 1 atau 2 tergantung keadaan.
Tapi yang pasti minimum 1. Ya, minimum 1. Jadi seriuslah kalau saya berikan tugas, seriuslah mengerjakannya. Dan kirimlah ke alamat email yang saya berikan. Lalu dari sikap ini selain daripada kepunyaan buku tadi, juga kehadiran. Ketika kita kuliah, sekali-sekali saya akan cek panggil nama, kalau dia tidak menyahut, saya anggap dia tidak hadir. Saya anggap dia tidak hadir, meskipun itu kelihatan itu namanya. Ya, kelihatan namanya. Saya menganggap dia tidak di situ, dia ada di mana-mana. Dia tidak mengikuti kuliah itu. Nah, saya akan catatkan, dan itu akan mempengaruhi terhadap sikapnya. Tidak hanya soal jumlah hadirnya, tetapi soal sikapnya. Bahwa yang bersangkutan tidak serius. Berbeda halnya dengan dia tidak hadir. Berbeda halnya dengan dia tidak hadir. Mungkin dia sedang sakit. Tapi kalau dia muncul di situ namanya, tapi ketika dipanggil tidak ada di situ dia, itu bukan sikap yang bagus. Itu sikap yang sangat jelek. Tidak serius terhadap mata kuliah itu. Lalu kemudian kalau saya tidak panggil seperti itu, maka sumber absensi kita adalah cat. Ya. Maka isi absensi kalian di cat itu. Di cat itu ya. Kami akan mentabulasi kehadiran kalian berdasarkan cat itu. Tapi kembali, kalaupun kalian katakan di cat itu kalian hadir, ketika saya panggil tidak ada, maka yang bersangkutan kena penalti 2 kali. Tidak hadir dan sikapnya drop. Baik, ada pertanyaan? Baik, ada sekalian, sekali lagi, selama semester ini tidak akan online. Saya sedang proses penyembuhan, masih sakit saya. Coba Anda lihat kepala saya, rambutnya rontok semua. Memang sudah ada penyembuhan, proses penyembuhan. Jadi saya kena kanker, ya, kanker. Ada tumor di otak dan di paru-paru. Jadi adik-adik yang merokok, stoplah merokok itu. Karena dokter mengatakan bahwa penyebab kanker saya itu adalah merokok. Jadi adik-adik yang sedang merokok, stoplah merokok itu ya. Dan cewek yang punya pacar perokok, ingatkanlah supaya tidak merokok pacarmu itu. Ini coba lihat itu kan, partisipan ada 51 termasuk saya. Yang cat 58. Coba dari mana lah asalnya itu? Yang mengisi daftar esensi cat itu ada 58. Ini sekarang 52. Yang cat, yang mengisi absensi di cat itu ada 58. Partisipan, artinya yang hadir, connect, itu 52. Artinya 6 orang itu hanya mengisi absensinya. Kalau kalian seorang pengajar, pelatih, bagaimanalah perasaan kalian? Kayak bukan hari ini saya panggilkan ya, tapi akan saya panggilkan. Dan itu permanen kalau dia tidak menyahut, itu permanen, citranya permanen jelek. Baiklah, kita akhiri. Coba buka dulu video masing-masingnya. Biar terekam dulu.
Silvana? Nggak kelihatan wajahmu? Saya sudah on kan, Pak? Bargata. Semua buka dulu videonya, zoom apanya, apa namanya videonya ya, kameranya. Saya ingin melihat wajah-wajah kalian. Dan kalian bisa lihat nanti perkuliahan ini di YouTube. YouTube ya. Saya akan share-nya di grup untuk kalian lihat di YouTube ya. Memori Waruyu. Memori Waruyu. Nah, seperti itulah kan. Coba kalian lihat ada Memori Waruyu. Tapi nggak nyahut. Berarti entah kemana dia kan. Dia nggak mengikuti kuliah ini. Ya, hari ini hanya mengingatkan saya supaya jangan lagi seperti itu ya.